Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu, tunggu. Salam. Radatul Jannah, semoga yang sakit mudah cepat sembuh, yang izin masuk kembali ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran, ya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan kita belajar, ya. Tujuan kita belajar. Jadi kalau kita belajar itu mempunyai tujuan apa yang ingin dicapai, ya. Yang pertama yaitu menjelaskan ananya menurut bahasa dan menurut istilah dengan benar. Yang kedua, menganalisa bentuk-bentuk dan karakter ananya, perilaku ananya, dan yang ketiga, menyebutkan dampak negatif ananya. Yang keempat, menghindari hal-hal yang mengarah pada sifat ananya. Jadi yang kita pelajari adalah akhlak tercela pada diri sendiri. Itu judulnya. Kemudian materi pokoknya ada itu ananya, kemudian ada itu tamak, ada yang ketiga adalah gadab dan putus asa. Kita masuk dulu pada materi yang pertama yaitu ananya, ya. Sebelum kita melanjutkan, mungkin masih ingat ya pelajaran yang telah lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Tunjuk tangan. Iya, bagus, Ikhtiar. Siapa yang masih ingat Ikhtiar? Oh iya, bisa ingat Ikhtiar. Memilih atau diartikan berusaha. Iya, bagus, memilih atau diartikan Berusaha. Kemudian supaya kita semangat, ikut ibu ya. Supaya kita semangat, gerak dulu ya. Ya Pak, sekarang kita lihat semua. Ayo, 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping bulan. Ya belajar ya. Kita masuk selanjutnya ya. Yang pertama kita masuk kepada materi anania. Ada yang sudah pernah membaca apa yang dimaksud dengan anania? Maksud dengan anania menurut bahasa artinya aku, saya, atau disebut juga dengan egois. Sedangkan menurut istilah adalah sikap mementingkan diri sendiri, atau yang disebut dengan egois. Egois itu orang sendiri, orang lain dianggap rendah karena dia mengutamakan diri sendiri, ya. Itu egois. Orang yang memiliki sifat anania biasanya memperhatikan penting, tidak memperhatikan menghormati orang lain, ya. Kemudian siapa yang sudah pernah membaca tentang bentuk-bentuk dari anania? Siapa yang masih ingat? Misalnya contohnya apa? Siapa yang sudah tahu? Aulia kasih? Iya. Apa contohnya, Nak? Tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Bentuknya apa yang disebut dengan sifat karakter, artinya ciri-ciri dari anania itu tadi ada 6 ya.
bagus, dirinya yang menang, ya, tidak menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, tidak rela kalau orang lain itu berhasil, dia merasa dengki, dialah. Padahal ada pepatah mengatakan di atas langit masih ada lah, di atas orang pintar masih ada orang pintar. Itu ya pepatah mengatakan. Kemudian yang kelima, tidak mau rendah hati. Berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Dia yang semakin berilmu dia semakin merendah seperti Ibu Padi, ya, merendahkan hati bukan rendah diri. Beda antara rendah hati itu misalnya berilmu dia tetap tidak sombong, masih menghormati orang lain, ketemu guru masih bertanya, itu namanya rendah hati. Tidak mau mengalah, yang keenam ya, tidak mau mengalah, selalu ingin menang sendiri dalam semua hal. Iya, tidak mau yang mengalah itu dari bentuk-bentuk anania, ya. Jadi harus diingat bentuk dari anania. Kemudian kita masuk pada larangan anania, ya, di mana orang muslim itu dianjurkan untuk saling menghormati sesuai dengan kedudukannya. Yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim atau HR, ya, yang artinya bagaimana? Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita menghormati manusia sesuai dengan kedudukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasul bahwa kita dianjurkan untuk saling menghormati, saling menghargai orang lain sesuai dengan keadaannya, ya. Yang maksudnya kita harus menghormati guru, kita harus menghormati orang tua, orang yang lebih tua dari kita harus mengedepankan itu, tidak menang sendiri. Sayalah yang bisa, sayalah yang ganteng, sayalah yang cantik, itu adalah ciri dari karakter anani. Ya. Kemudian kita masuk kepada ada dampak negatif dari anania. Itu jelas anania, ya. Fotonya kita lihat di sana, gambarnya itu dari anania. Ya sudah. Tiga di sana, ya, dari dampak negatif anania. Yang pertama apa? Selalu Kemudian bagaimana cara menghindari anania? Siapa yang sudah pernah membaca? Coba hindari dari sifat anania. Satu, selalu berusaha menghargai pendapat dan menghormati hasil orang lain. Selalu berusaha untuk tidak merasa paling atau lebih daripada orang lain. Selalu berusaha untuk tidak menang sendiri atau paling pintar. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu B, gagal. Gagal artinya marah, ya. Siapa yang sudah membaca? Apa itu yang disebut dengan pengertian gagal? Yang disebut dengan gagal. Kata-kata prasasti dari bahasa Arab yang artinya tidak senang, yang mengakibatkan kemarahan dan kecewa. Iya, cukup. Ya, itu pengertian gagal. Ada menurut bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab, artinya tidak senang, yang akan mengakibatkan kemarahan dan kekecewaan. Jadi secara singkat, gagal itu adalah marah, ya. Kemudian kita masuk kepada bentuk gagal. Bentuk gagal. Siapa yang sudah pernah membaca? Apa itu bentuk-bentuk gagal? Tunjuk tangan. Ya, Lisa. Ya. Pernah membaca bentuk dari gagal? Coba nak diulang. Menampakkan sikap angkuh kepada orang lain, merusak orang yang membuatnya marah. Iya, bagus. Itu bentuk dari gagal, ya. Yang pertama, dia dari wajahnya dia kusam, cemberut dan lain sebagainya. Kemudian menampakkan sikap angkuh, kemudian merusak sesuatu yang dapat, ya, yang ada di sekitarnya. Tidak nampak dari gagal atau marah, kekecewaan yang menyebabkan marah. Kemudian gagal itu ada 5, ya, nampak di hatinya. Dari sifat senantiasa menghindari perbuatan tercela, tidak marah, tidak anania, tidak tamak, itu cara menghindarinya, ya, supaya kita terhindar dari
akhlak tercela yang harus kita hindari. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tamak. Yang ketiga adalah tamak. Coba, ini Aulia sudah pernah baca tamak apa? Tamak berasal dari bahasa Arab yang artinya rakus atau serakah. Sedangkan menurut istilah tamak yaitu terlalu bernafsu dalam masalah keduniaan. Sifat Dan menurut istilah tamak, terlalu bernafsu dalam masalah keduniaan. Ya, dalam keduniaan itu selalu mengutamakan bidang. Kita masuk kepada bentuk-bentuk anani. Bentuk-bentuk tamak. Ada 5. Coba siapa namanya? Ijam. Baca Ijam. Bentuk dari tamak ada 5. 1. Tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki. 2. Selalu menghitung. Pertama, tidak pernah merasa puas atas kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, tidak mau melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Kemudian hidupnya terbelenggu untuk mencari keduniaan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tamak. Artinya tamak itu adalah rakus, ya, menurut bahasa. Tamak rakus, ya. Kemudian menurut istilah apa tamak? Siapa yang masih ingat tadi? Tamak menurut istilah. Iya, bernafsu atau terlalu bernafsu dalam masalah. Di sana bentuk-bentuk tamak, tidak pernah merasa puas atas kekayaan yang dimiliki, yang merasa kurang terus, kurang atau merasa belenggu untuk mencari keduniaan. Kemudian yang keempat, tidak mau mengeluarkan uang. Kemudian larangan tamak, yang artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang berbunyi, dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin memberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Kemudian bagaimana cara menghindari diri dari sifat tamak? Coba dibaca. Si Aula kasih. 1. Mengutuk keyakinan bahwa rezeki dari Allah SWT sesuai dengan porsi masing-masing. 2. Berpola hidup sederhana dan tidak berlebihan. 3. Menjadikan diri untuk qanaah atau menerima apa adanya. 4. Selalu melihat orang-orang yang berada di bawah kita sehingga bisa merasakan penderitaan fakir miskin yang hidup dalam kekurangan. 5. Memperbanyak mengingat Allah, meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW dan rahmat. Iya, itu cara menghindari dari sifat tamak. Kemudian dampak negatif dari tamak, ya, selalu merasa gelisah dan was-was karena dia merasa ada kekurangan dan kerugian yang tidak menguntungkan pada dirinya, ya. Itu cara menghindarinya bagaimana? Mengurangi, ya, selalu berusaha untuk selalu meraih kekayaan terus, ya. Cara menghindarinya yaitu dengan cara apa? Mengedepankan tawakal, berserah diri kepada Allah agar harta yang dimiliki itu tidak dicuri oleh Allah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada diskusi yang akan diselesaikan di rumah, ya. Kemudian sebelum itu nanti ada kesimpulan yang kita pelajari, kita baca dulu. Kemudian diskusinya di rumah nanti bisa setor lewat WA, ya. Kemudian harus dikerjakan secara kelompok karena yang ibu nilai bukan sekedar pengetahuan, ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, ada nilai kekompakan kelompok. Paham? Iya. Di sana kita tadi kan telah membahas tentang yang pertama ananya itu untuk kelompok 1, ya. Kemudian yang kedua untuk kelompok gada itu kelompok 2. Yang ketiga kelompok tamak. Keempat yang di sana laki-laki kelompok putus asa. Iya, putus asa belum kita bahas. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekarang kita simpulkan dulu bahwa pelajaran kita yang sekarang adalah
tercela pada diri sendiri yang harus dihindari dengan cara mengutamakan memikirkan atau semua sesuatu itu berasal dari Allah, tidak mementingkan diri sendiri yang disebut dengan anania atau egois. Kemudian tidak rakus dan tamak atas harta yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita harus menghindarinya sejak dini supaya kita disukai sesama muslim dan orang lain tidak merasa iri dan dengki. Ya, anak-anak, sampai di situ pelajaran kita. Selanjutnya minggu depan kita diskusi kelompok 4 ya, tentang putus asa. Ya, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya tolong dibaca dulu si Lisa dari cara menghindari tamak tadi. Mengukuh keyakinan bahwa rezeki dari Allah sudah ditawar sesuai dengan porsi masing-masing. Berpola hidup sederhana, membiasakan diri untuk qanaah. Hendaknya selalu melihat orang-orang di bawah kita sehingga bisa merasakan penderitaan fakir miskin yang hidup di dalam kekurangan. Memperbanyak mengingat Allah, meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya, bagus ya. Harus ingat ya, kita dianjurkan untuk menghindari akhlak tercela sejak dini, untuk selalu menerapkan akhlak terpuji pada diri sendiri, termasuklah di sana ikhtiar, tawakal. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa, kemudian beri salam. Ketua kelas harap dipimpin. Saidu, ikra'u doa.